Lu pernah nggak ngerasain momen ini? Datang ke dealer motor, bawa duit cash hasil nabung setahun lebih. Keringetan, bangga, niat beli lunas. Lu pikir bakal diperlakukan kayak raja. Tapi yang lu dapat, senyum tipis, nada datar. Wah maaf mas, unitnya kosong, inden 3 bulan, pabrik lagi slow produksi. Tiba-tiba semua jadi ribet, stok nggak ada, warna nggak ready, salesnya kelihatan nggak terlalu peduli. Sekarang, coba ulang adegannya. Lu tarik napas, terus bilang santai. Mbak, saya mau kredit, tenor 5 tahun, DP kecil aja. Boom, unitnya tiba-tiba ada. Warna lengkap, proses cepat, langsung ditawarin kopi, bahkan dibantuin isi formulir. Apa yang berubah? Motornya sama, lu orangnya sama. Yang beda cuma satu, cara bayarnya. Kenapa cash lu kayak nggak dihargai, tapi utang lu dipuja-puja? Karena yang mereka jual sebenarnya bukan motor. Yang mereka jual adalah utang lu. Di sistem ini, pembeli cash itu kurang menarik. Tapi pembeli kredit tenor panjang itu emas berjalan. Dan sekarang, dengar baik-baik. Motor harga 35 juta yang kelihatan terjangkau itu bisa bikin lu keluar uang sampai 81 juta rupiah. Artinya, lu bisa rugi 46 juta rupiah buat satu motor yang nilainya terus turun setiap tahun. Kalau gaji lu UMR dan lu pikir cicilan 1 jutaan itu aman, video ini bakal bikin cara pikir lu berubah total. Karena jebakan sebenarnya bukan di motornya, tapi di tenor 5 tahunnya. Sekarang kita buka dapurnya. Banyak orang pikir dealer untung besar dari jual motor. Padahal kenyataannya, margin jual motornya itu tipis. Tipis banget. Kadang cuma beda ratusan ribu sampai 1-2 juta per unit. Itu pun masih kepotong operasional, gaji karyawan, listrik showroom, dan target bulanan. Jadi kalau cuma jual besinya doang, nggak terlalu menarik. Terus duit besarnya ada di mana? Ya di bunga leasingnya. Saat lu ambil kredit, dealer nggak cuma jual motor. Mereka menitipkan lu ke perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance, FIF Group, atau BAF. Disitulah permainan sebenarnya dimulai. Setiap kredit yang berhasil cair, apalagi tenor panjang 4-5 tahun, dealer bisa dapat komisi, insentif, bahkan refund bunga dalam jumlah besar. Semakin kecil DP lu, semakin panjang tenor lu, semakin gemuk total bunga yang dibayar, dan semakin tebal komisi yang mereka terima. Makanya jangan heran kalau pembeli cash sering terasa kurang disambut, karena secara bisnis, lu cuma transaksi sekali selesai. Tapi pembeli kredit, itu kontrak jangka panjang, itu arus uang bertahun-tahun, itu mesin profit berjalan. Sekarang, pahami kalimat ini baik-baik. Komoditas utama bukan motornya, tapi tanda tangan lu. Motor cuma alat pancing. Yang benar-benar bernilai dalam sistem ini adalah komitmen utang lu selama 60 bulan ke depan. Dan selama lu nggak ngerti cara kerja sistemnya, lu akan terus merasa jadi customer. Padahal posisi lu sebenarnya adalah sumber cash flow mereka. Sekarang, kita matikan emosi sebentar. Kita pakai logika, bukan opini, bukan asumsi. Cuma angka, studi kasus paling umum di lapangan. Harga motor OTR 35 juta. Gaji lu UMR. Tabungan tipis, tapi pengen bawa pulang sekarang. Dealer kasih solusi yang kelihatan manis. DP 3 juta aja mas, cicilan cuma 1,3 juta per bulan, ringan kok. Otak lu langsung fokus ke satu angka, 1,3 juta. Kelihatannya masih masuk, masih bisa ditekan, masih bisa diusahakan. Sekarang kita hitung pelan-pelan. Tenor 5 tahun artinya 60 bulan. 1,3 juta dikali 60 sama dengan 78 juta rupiah. Itu baru cicilan. Tambah DP awal 3 juta. Total yang lu keluarkan 81 juta rupiah. Ulangi lagi biar nempel. Harga motor 35 juta. Total yang lu bayar 81 juta. Selisihnya 46 juta rupiah. Iya, gak salah. 46 juta rupiah.
Itu bukan biaya admin kecil, itu bukan receh, itu setara satu motor lagi kelas entry. Atau bisa jadi modal usaha kecil, atau dana darurat 8-12 bulan buat gaji UMR. Dan yang lebih kejam, lu nggak merasa kehilangan 46 juta itu, karena dibayarnya dicicil. Sistem ini pintar. Mereka nggak jual angka 81 juta, mereka jual angka 1,3 juta. Otak manusia lebih sensitif ke cicilan bulanan daripada total komitmen jangka panjang. Makanya, banyak orang merasa aman. Padahal secara matematis, lu baru saja setuju bayar lebih dari 2 kali lipat harga barangnya. Sekarang, tarik nafas. Lu bayar 2 motor setengah, yang dibawa pulang cuma 1. Dan motor itu, setiap tahun nilainya turun. Itu yang bikin paket ini disebut paket bencana. Karena secara kasat mata terlihat ringan, tapi secara finansial, itu lubang yang dalam banget. Dan mayoritas orang baru sadar waktu sudah masuk tahun ketiga. Cicilan belum selesai, tapi motornya sudah nggak terasa wah lagi. Di titik itu, lu nggak cuma bayar motor, lu bayar keputusan finansial yang salah selama 60 bulan. Sekarang pasti ada yang mulai ngetik di kolom komentar. Bang, cicilan gue nggak segitu kok. Gue cuma 900.000 per bulan. Perhitungan lu lebay. Tenang, kita lurusin. Kalau cicilan lu di bawah 1 juta, biasanya cuma ada 2 kemungkinan. Pertama, DP lu besar. Lu mungkin setor 10, 15, bahkan 20 juta di depan. Artinya beban pokok utang lu kecil, jadi bunganya juga lebih rendah. Kalau itu kasusnya, bagus. Lu masih pakai logika. Kemungkinan kedua, tenor lu pendek. Mungkin cuma 2 atau 3 tahun. Total bunga jauh lebih kecil dibanding tenor 5 tahun. Kalau lu masuk kategori ini, selamat. Lu bukan target utama video ini. Karena yang kita bahas bukan skema ideal. Yang kita bahas adalah paket paling laku di Indonesia. DP kecil plus tenor 5 tahun. Kenapa itu yang paling laris? Karena itu satu-satunya cara bikin cicilan terlihat masuk akal buat gaji UMR. DP 10% atau bahkan lebih kecil. Tenor dimaksimalkan. Cicilan ditekan serendah mungkin. Kelihatannya ringan. Padahal total komitmennya berat banget. Dan ini bukan sekedar opini. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, nilai kredit macet di industri pembiayaan kendaraan mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Iya, gak salah. Puluhan triliun. Itu bukan cuma angka statistik di laporan tahunan. Itu motor yang ditarik paksa di jalan. Itu rumah yang didatangi kolektor. Itu nama yang masuk daftar hitam pembiayaan. Itu orang-orang yang dulu bilang, tenang aja, gue sanggup kok. Awalnya optimis. Merasa cicilan masih bisa ditekan. Masih bisa diatur. Sampai satu kejadian kecil datang. Gaji telat, kena PHK, orang tua sakit, motor rusak, pengeluaran meledak, dan cicilan 1,3 juta yang dulu terasa ringan, tiba-tiba berubah jadi beban paling menyesakan tiap tanggal tua. Jadi kalau lu sekarang merasa aman, bagus. Tapi jangan tutup mata. Karena sistem ini tidak memakan orang yang bodoh. Sistem ini memakan orang yang terlalu percaya diri. Dan angka puluhan triliun itu bukan cuma data. Itu cerita orang-orang yang awalnya juga bilang, gue sanggup kok. Sekarang gue kasih satu metafora yang gak akan gampang lu lupa. Namanya konsep white elephant, gajah putih. Dulu di Asia Tenggara ada cerita tentang raja yang mau menghancurkan seseorang tanpa perang. Caranya simple. Dia kasih hadiah gajah putih. Gajah itu suci, gak boleh dipakai kerja, gak boleh dijual. Tapi makannya luar biasa mahal. Si penerima hadiah harus merawatnya seumur hidup. Dan perlahan, bangkrut. Secara simbol, gajah putih itu terlihat megah. Bikin orang lain kagum. Status naik. Tapi secara finansial, itu mesin pembakar uang. Sekarang tarik ke konteks modern. Motor kredit 5 tahun itu, gajah putih versi 2025. Karena beban lu bukan cuma cicilan 1,3 juta tadi. Itu baru pintu masuk. Setelah motor ada di tangan, pengeluaran mulai berdatangan. Pajak tahunan,
servis rutin tiap beberapa bulan, ganti oli, ban aus, kampas rem, bensin yang makin mahal, asuransi, parkir harian, kadang tilang. Satu-satu mungkin kelihatan kecil, tapi kalau ditotal setahu, bisa jutaan lagi keluar. Dan semua itu dibayar dari gaji yang sama. Gaji yang juga harus nutup makan, kos, listrik, keluarga, tabungan. Motor itu nggak pernah berhenti minta makan. Setiap bulan dia minta cicilan. Setiap tahun dia minta pajak. Setiap rusak dia minta servis. Lu kerja keras seharian. Gaji masuk. Dan sebagian besar langsung dikasih makan ke besi beroda di parkiran. Yang lebih ironis, dari luar kelihatan keren. Orang lihat, wah, sudah punya motor bagus. Padahal di dalam, cash flow kelabakan. Itulah kenapa banyak orang terlihat naik level secara tampilan. Tapi secara finansial, jalan di tempat. Gajah putih nggak perlu besar untuk menghancurkan lo. Cukup konsisten menguras. Dan akhirnya kita sampai di realita paling pahit. Mobil kinclong, pemiliknya makan mie instan. Sekarang kita lompat ke masa depan. 5 tahun berlalu. Cicilan akhirnya lunas. Nggak ada lagi potongan tiap bulan. Nggak ada lagi telepon dari leasing. Lu mungkin merasa menang. Merasa akhirnya punya motor sepenuhnya. Tapi sekarang coba lihat barangnya. Sudah 5 tahun dipakai. Kilometer tinggi. Bodi lecet sana-sini. Mesin mulai kasar. Teknologi sudah ketinggalan. Model baru sudah keluar 2 generasi. Harga pasaran bekasnya? Paling sekitar 15 juta rupiah. Ingat angka awal kita. Lu keluar total 81 juta rupiah. Yang sekarang lu pegang nilainya sekitar 15 juta rupiah. Artinya apa? Selama 5 tahun itu, 66 juta rupiah menguap. Dan jangan lupa, itu belum termasuk bensin, servis, pajak, asuransi, parkir, tilang. Kalau semua dihitung, angka realnya bisa lebih brutal lagi. Ini yang sering nggak disadari orang. Mereka merasa punya aset karena ada barang fisiknya. Padahal secara nilai, itu barang yang terus menyusut. Motor bukan investasi, apalagi motor kredit tenor panjang. Lu bayar mahal untuk sesuatu yang nilainya terus turun. Dan saat cicilan selesai, yang tersisa bukan kemenangan finansial. Yang tersisa cuma barang terdepresiasi. Keluar 81 juta, pegang 15 juta. Secara finansial, game over. Bukan karena motornya jelek, bukan karena kredit itu dosa, tapi karena keputusan finansial itu nggak seimbang dengan kemampuan dan logika jangka panjang. Dan kebanyakan orang baru sadar saat semuanya sudah terlanjur terjadi. Sekarang, tenang. Gue nggak cuma mau nakut-nakutin, gue kasih jalan keluarnya. Ada 2 cheat code sederhana biar lu nggak dimakan sistem. Strategi 1, jadi sniper motor bekas. Ingat satu fakta penting. Depresiasi kendaraan paling brutal terjadi di 3 tahun pertama. Nilainya bisa turun 30-40%. Artinya apa? Orang pertama yang beli baru, dia yang nanggung rugi terbesar. Lu masuk setelah badai lewat. Tunggu motor itu umur 3 tahun. Cari unit yang kilometer wajar, riwayat servis jelas, kondisi sehat. Lu dapat fungsi 90 hingga 100% sama seperti baru. Tapi harganya bisa diskon puluhan persen. Mesin tetap jalan, roda tetap bundar, fungsi tetap sama. Yang beda cuma satu, lu nggak bayar harga emosionalnya. Dan yang paling penting, cash flow lu aman. Nggak ada cicilan 5 tahun, nggak ada bunga menggulung, nggak ada stres tiap tanggal tua. Gengsi mungkin turun sedikit, tapi ketenangan naik drastis. Strategi 2, pakai rumus 20-10-4. Kalau memang terpaksa kredit karena kebutuhan kerja, bukan gaya, pakai rumus ini, 20-10-4. DP minimal 20%, jangan tergoda DP 0% atau 3 juta. Cicilan maksimal 10% dari gaji. Gaji 5 juta, cicilan maksimal 500.000. Tenor maksimal 4 tahun, jangan 5 tahun. Kenapa? Karena makin panjang tenor, makin mahal total bunganya. Rumus ini bikin lu tetap punya nafas finansial. Masih ada ruang buat nabung, masih ada ruang buat dana darurat.
Dan dengar kalimat ini baik-baik. Kalau nggak masuk rumus, berarti belum mampu. Bukan belum keren, bukan belum sukses. Belum mampu. Lebih baik nunda 1-2 tahun daripada nyesal 5 tahun. Sekarang kita riset cara mikirnya. Berhenti ukur sukses dari apa yang parkir di depan rumah. Motor gede, mobil kincong, cicilan 5 tahun. Itu bukan indikator kaya. Itu cuma indikator kemampuan ngutang. Sukses itu bukan soal tampilan luar. Sukses itu soal nafas finansial panjang. Soal bisa tidur nyenyak tanpa takut nomor tak dikenal nelpon. Ingat satu hal, bank itu bisnis. Leasing itu mesin bunga. Sales itu kerja cari komisi. Mereka bukan musuh, tapi mereka juga bukan penyelamat hidup lu. Mereka dibayar untuk menutup transaksi, bukan untuk memastikan keuangan lu sehat 5 tahun ke depan. Jadi jangan berharap mereka akan bilang, "Mas, kayaknya gaji mas belum cukup deh." Nggak akan, karena tanggung jawab itu bukan di mereka. Satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama dompet lu adalah lu sendiri. Kalau lu salah ambil keputusan, yang begadang mikirin cicilan bukan salesnya, tapi lu sendiri. Kalau lu macet bayar, yang deg-degan bukan dealer, tapi lu sendiri. Jadi mulai sekarang, ubah posisi. Jangan jadi sapi perah yang setiap bulan diperas sistem. Jadi tuan rumah atas uang lu sendiri. Beli kendaraan karena mampu, bukan karena gengsi, bukan karena takut dibilang ketinggalan. Kalau video ini bikin lu mikir ulang, share ke satu teman yang lagi galau mau kredit motor. Biar yang sadar nggak cuma lu. Stop jadi sapi perah, mulai jadi tuan rumah.